Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, satu keluarga terjun ke sungai dalam kecelakaan motor di Desa Laplapan, Ubud, Bali. Ibu dan nenek tewas pada kecelakaan tersebut, namun sang anak yang berusia 10 tahun selamat. Petugas BPBD mengevakuasi satu keluarga yang terdiri dari ibu, nenek, dan anak dari sungai di Desa Laplapan, Ubud, Bali dini hari tadi. Ketiganya jatuh dari jembatan ke sungai yang beraliran deras saat mengendarai motor. Sang nenek ditemukan di aliran sungai wilayah Banjar Pejengkawan sekitar 1 km dari lokasi jatuh. Pada kecelakaan ini, sang anak selamat namun ibu dari anak tersebut hingga kini masih belum ditemukan petugas. Amatmen pertama adalah anak kecil, itu berhasil kami selamatkan dan saat ini ada di Rumah Sakit Trisakti. Kemudian sampai malam ini kami mengevakuasi mayat neneknya dan satu korban ibunya belum kami temukan. Petugas mengerahkan personil dari Balawista, BPBD, serta Basarnas untuk mencari korban yang masih hilang. Diduga korban hanyut akibat terseret arus sungai yang deras. Dari Gianyar, Bali, Nyoman Astana, iNews melaporkan. Seorang istri di Medan, Sumatera Utara menangis terseduh saat mengetahui suaminya mencuri sepeda motor. Pelaku bersama seorang rekan nekat mencuri motor tetangga untuk bermain judi. Salah seorang istri pelaku pencurian sepeda motor di Medan, Sumatera Utara tak henti menangis. Wanita ini baru mengetahui bahwa suaminya mencuri sepeda motor tetangga bersama seorang rekan. Pencurian terungkap karena korban melihat sepeda motor miliknya berada di lokasi judi tembak ikan yang tidak jauh dari rumah korban. Korban bersama warga bersama-sama menangkap kedua pelaku dan membawa mereka ke hadapan istri masing-masing. Ada dituduh mencuri kereta dan kebetulan didirikan di tempat didikan. Pada saat penggerebekan didirikan itu terdapat keretanya. Kebetulan pihak keluarganya katanya ada yang tinggal di sini. Kasus pencurian sepeda motor ini kini ditangani pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Husin, iNews melaporkan. Warga Kompleks Kodam Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan sesosok mayat perempuan sudah membusuk dalam rumah kontrakannya. Diperkirakan korban meninggal sudah beberapa hari. Jasad perempuan ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan Polsek Bringkayan melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan jenazah perempuan bernama Aisyah, usia 45 tahun di sebuah rumah kontrakan di Kompleks Kodam, Kecamatan Bringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tentu saja peristiwa ini membuat geger warga karena Aisyah juga warga yang baru tinggal beberapa bulan di rumah kontrakannya. Aisyah lebih banyak tinggal seorang diri karena suaminya yang berprofesi sebagai sopir kerap berpergian ke luar kota. Diduga jenazah Aisyah sudah lebih dari 1 hari. Jenazah ditemukan dalam rumah, posisinya di daerah bagian tengah rumah. Dalam posisi terkelungkup, berjenis kelamin perempuan, perkiraan umur 40 tahun. Analisa kami dari tim forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, perkiraan kematian kurang lebih 4 hari karena terjadi pembusukan lanjut. Korban ditemukan pertama kali oleh suaminya yang baru pulang setelah 4 hari lamanya berpergian. Mayat itu terkelungkup, tidak pistol menghadap ke utara. Suaminya sendiri datang di sini. Informasi suaminya sendiri datang buka pintu. Tim kepolisian membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri ditemukan tewas di rumahnya di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan 13 Maret lalu. Kedua korban ditemui dalam kondisi penuh luka senjata tajam. Warga perumahan Giriloka 2 Serpong, Tangerang Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad pasangan suami istri di rumahnya. Saat ditemukan, kondisi kedua korban penuh dengan luka senjata tajam.
Berdasarkan penyelidikan, rumah tersebut dihuni oleh pasangan Kurt, 80 tahun, warga negara Jerman, dan istrinya Naomi, 50 tahun, warga negara Indonesia. Pasangan suami istri ini dibunuh oleh kuli bangunan yang pernah bekerja di rumah korban. Pelaku tega menghabisi nyawa mantan majikannya karena sakit hati, kerap dicaci maki. Sebanyak 32 reka adegan dijalani WA, tersangka pembunuh WNA asal Jerman dan istrinya yang merupakan WNI di perumahan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Dari reka adegan ini pula diketahui tersangka tega menghabisi kedua korban menggunakan kapak. Ditemui usai gelar perkara, Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Angga Surya Saputra menyatakan pelaku sempat mengejar asisten rumah tangga korban yang melihat langsung pembunuhan tersebut. Ya, jadi ada komunikasi antara ART, antara saksi dengan tersangka. Sempat ada komunikasi, namun kemudian karena si saksi ini dinilai baik oleh si tersangka, maka si tersangka langsung melompat untuk pergi melarikan diri. Kemudian si saksi pun melompat pagar untuk meminta pertolongan. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan, iNews melaporkan. Puluhan nasabah Koperasi Simpan Pinjam BMT Taruna Sejahtera geruduk kantor koperasi di Ungaran, Jawa Tengah. Mereka mendesak agar pihak koperasi segera mengembalikan dana simpanan mereka. Nasabah ini menangis histeris saat mendatangi kantor Koperasi Simpan Pinjam BMT Taruna Sejahtera di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. Nasabah yang kebanyakan kaum ibu itu terus mendesak pihak koperasi agar menepati janji mereka. Nasabah kecewa karena pihak Koperasi BMT Sejahtera hingga kini belum juga mengembalikan uang mereka. Padahal pihak koperasi telah menjanjikan pengembalian uang nasabah sejak tahun lalu. Namun hingga kini belum juga ada kejelasan. Saya mau mengambil hak saya sendiri. Ya. Yang selama 1 tahun sudah disuruh. Berapa totalnya, Pak? Kira-kira sekitar 64 juta. 64 juta. Itu punyaan saya. Ya. Terus alasan dari pihak ini nggak bisa cair kenapa? Ya itu alasannya seperti tadi, Pak. Apa, Pak? Itu corona itu tadi. Corona. Tidak ada dana ya, Pak? Tidak ada. Yang uangnya tidak bisa keluar, sudah kami somasi tempuh jalur hukum. Cuma memang tidak ada respon yang baik dari Direktur BMT Taruna Sejahtera. Sampai pada saatnya, baik kami selaku pengacara maupun klien kami selalu diberikan janji-janji yang intinya akan menjual aset. Namun sampai saat ini, semua tidak terrealisasi. Situasi yang sempat memanas akhirnya mereda setelah pihak kepolisian memediasi para nasabah dengan pihak koperasi. Petugas kepolisian menyarankan para nasabah untuk segera membuat laporan ke Polres Semarang agar kasusnya diproses secara hukum. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pasca digerebek tim Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu malam, hotel sekaligus indekos milik artis Cynthia Alona di Tangerang, Banten masih beroperasi. Penggerebekan berdasarkan dugaan kasus prostitusi online dan polisi berhasil mengamankan pasangan bukan suami istri. Operasional hotel yang berada di Jalan Lestari 4, Kota Tangerang, Banten masih beroperasi hingga Kamis sore kemarin. Hotel masih menerima tamu harian pasca polisi menggerebeknya atas dugaan praktik prostitusi online pada Rabu malam. Ada mah ini ya, apa namanya, kos-kosan. Cuman kalau dalamnya kita kurang gitu paham. Malah yang abang lihat ya, itu yang diamanin dari dalam tuh berapa orang, Bang, yang abang lihat? Itu sekitar kurang lebih 40 orang. Itu cowok-cewek? Cowok-cewek. Artinya banyak pasangan-pasangan gitu? Iya. Itu banyak anak mudanya atau gimana pasangannya? Banyak anak mudanya. Personel tim remaja anak dan wanita Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek hotel dan mengamankan sebanyak 40 pasangan. Berdasarkan penyelidikan, hotel yang berada di tengah permukiman penduduk ini dimiliki oleh artis Cynthia Alona.
Kuasa hukum Sintiara Alona menegaskan ada kejanggalan atas penetapan kliennya menjadi tersangka. Ya, yang ada memang ada beberapa orang, puluhan orang yang ditangkap di TKP dan dibawa ke Polda Metro. Pada saat ditangkap, penggerebekan, karyawan daripada hotel itu menelpon Pak Sintiara untuk datang, sehingga jam 2 pagi Pak Sintiara datang ke Polda Metro. Jadi pas saat datang Sintiara ke Polda Metro, disitulah dia di BAP dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan sampai saat ini masih ditahan di Polda Metro. Saat ini kasus penggerebekan dugaan prostitusi online masih ditangani Polda Metro Jaya. Pemeriksaan pun dinaikkan menjadi penyidikan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca hilangnya korban tsunami Aceh tahun 2004 silam, polisi menemukan seseorang yang menyerupai anggotanya. Polisi pun mengirimkan tim Inavis dan melaksanakan prosedural tes DNA untuk mengetahui identitas sang pria. Nih, leteng kita 351 Asep, alhamdulillah diketemukan. Asep atau dikenal dengan Zainal Abidin di Rumah Sakit Jiwa Aceh, identitasnya kini tengah dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Pasalnya, anggota kepolisian Brimopolda Lampung kehilangan Asep saat ia dikirim ke bencana tsunami Aceh 2004 lalu. Bukannya Abrik Asep ini oleh rekan-rekan satu meetingnya, itu Polda Aceh sudah melakukan langkah koordinatif kepada keluarga yang bersangkutan, yaitu di Lampung. Kita sudah berkoordinasi dengan saudaranya, adiknya saudara Asep, yang kita kemudian dapatkan ciri-ciri fisik dari saudara Asep, di mana Zainal Abidin di rumah sakit namanya, itu atau alias Asep ini, itu memiliki luka di pelipis sebelah kiri, bekas jahitan, kemudian di telinga kanannya itu ada tanda khusus yang merupakan ciri khas, kemudian juga rusuk pipi. Dari hasil olah yang dilakukan tim Inavis Polda Aceh terhadap fisik Asep, petugas menemukan sejumlah kemiripan fisik mencapai 80% lebih. Meski belum bisa dipastikan 100%, pasien dengan gangguan jiwa bernama Zainal Abidin atau Asep tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Kini polisi masih menunggu hasil tes DNA yang dikeluarkan oleh tim DVI Polda Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan Anissa, peristiwa ini kemudian menarik perhatian masyarakat dan menjadi viral di media sosial karena setelah hampir 17 tahun hilang pasca tsunami berlalu, akhirnya polisi menemukan seseorang yang diduga merupakan anggotanya. Dan saat ini sudah sejauh mana penyelidikan kepolisian mengenai identitas pasien sakit jiwa yang diduga polisi yang hilang pada tahun 2004 saat tsunami Aceh? Kita akan membahasnya bersama Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi. Selamat siang Pak Winardi. Selamat siang Mbak Anissa. Pak Winardi, dari hasil tes DNA sejauh ini seperti apa? Jadi mohon izin Mbak, jadi saat ini spesimen DNA yang bersangkutan sudah kita ambil, maka kita masih membutuhkan waktu proses untuk melakukan analisa sehingga nanti keluar hasil dari rumus DNA yang bersangkutan yang nanti akan kita cocokkan dengan spesimen DNA yang sudah diambil oleh Bidokes Polda Lampung, saudaranya dari Asep ini. Baik, jadi sampel DNA akan diambil dari saudaranya ya Pak ya? Apakah sejauh ini keluarga sudah datang ke sana? Sampai saat ini di Aceh belum datang, tapi informasi yang kami dapatkan bahwa Polda Lampung akan memfasilitasi keluarganya untuk datang ke Polda Aceh, dan kami siap di sini, siap membantu dan mengasistensi untuk kelancaran daripada keluarga yang bersangkutan. Baik, Pak Winardi, sebenarnya banyak yang penasaran seperti apa pada saat orang pasien dengan gangguan jiwa itu pertama kali yang diduga adalah anggota polisi bernama Asep itu pertama kali datang ke rumah sakit jiwa di Banda Aceh. Jadi pertama kali Zainal Abidin ini, kenapa diberi nama Zainal Abidin? Karena diantar oleh kecil dari Desa Fajar, Kecamatan Sampuenat, Aceh Jaya. Jadi warga di tahun 2009 itu menemukan si orang yang secara psikis terganggu
kemudian dibawalah ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Karena tidak ada keluarga, saudara, maka diberi nama sama suster dokter di sana Zainal Abidin. Nah, selama di 2009 itu sempat dikembalikan lagi ke kampung situ melalui keciknya. Ternyata di keciknya itu keluarga Arsana karena tidak ada saudara dan masyarakat di sana berpikir lebih baik di rumah sakit saja. Jadi sepanjang 2009 itu sampai sekarang itu Asep alias Zainal Abidin ini dirawat oleh Rumah Sakit Jiwa Zainal Abidin. Sampai kemudian beberapa seminggu yang lalu ditemukan oleh rekannya satu angkatan. Jadi bisa dibilang yang masih misteri itu adalah tahun 2004 sampai tahun 2009 sampai Zainal Abidin ini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh ya Pak ya? Ya betul Pak. Baik, Pak Winardi, saat Pak Zainal Abidin diantarkan, adakah hal-hal yang masih diingat oleh Pak Zainal Abidin yang kemudian disampaikan kepada pihak kepolisian? Jadi berdasarkan informasi dari rumah sakit pada saat Zainal Abidin diterima di tahun 2009, yang bersangkutan ke kondisi seperti orang linglung, jadi tidak ingat siapa dirinya. Kemudian cuma dia begitu ketemu dengan kemarin didatangin oleh teman-teman satu lettingnya, begitu ditanyain kamu masih ingat saya nggak? Dia jawab senior. Jadi ada jiwa-jiwa brimobnya masih ada seperti itu. Saat ini seperti apa, sejauh apa pengobatan yang sedang diterima oleh Pak Zainal Abidin? Ya, berdasarkan informasi dari Rumah Sakit Zainal Abidin bahwa yang bersangkutan tetap di treatment karena memang menderita amnesia yang cukup parah sampai tapi yang bersangkutan secara fisik itu tetap sehat. Memang mengalami gangguan psikis yang memang harus kita asesmen kembali. Ini lagi yang dilakukan oleh Bidokes Polda Aceh untuk mencari tahu sampai sejauh mana gangguan mental yang bersangkutan. Baik, pada saat tahun 2009 dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh itu ditemukan di daerah mana? Wilayahnya apakah cukup jauh atau cukup dekat dengan Banda Aceh, Pak? Cukup jauh dari Banda Aceh ke Aceh Jaya. Jadi cukup jauh jaraknya yang ditemukan ke sana. Kita juga masih mendalami, mencari informasi di desa tersebut, kapan persisnya yang bersangkutan ditemukan melalui kecik desa Fajar tersebut. Baik, sebenarnya Pak Zainal Abidin ini bertugas di mana ketika tsunami menerjang Aceh tahun 2004? Ya, yang bersangkutan merupakan pasukan BKO, jadi BKO dari Brimob Kedung Halang yang ditugaskan di Polda Aceh, dan yang bersangkutan adalah menjaga poskotis Peka Badak Wilkum Polresta Banda Aceh. Jadi di kota Banda Aceh yang bersangkutan tugas. Nah, pada saat tsunami itu seluruh poskotis hilang dan termasuk anggota yang menjaganya. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Winardi, Kabid Humas Polda Aceh sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.